Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsana nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wal sidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ya, Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu untuk berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, kebaikan kepada seluruh ulama yang telah kemudian secara tidak langsung mewariskan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallallahu wa ila ruhi. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya saya mau ucapkan terima kasih kepada para penasehat Masjid Al-Hakim, Bapak Sutaya, Pak Tommy, Pak Sanheru, dan bapak-bapak sekalian, para pengurus yang telah berkenan untuk melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Jadi kegiatan ini tidak mungkin bisa terlaksana oleh kalau tidak ada jasa dari Bapak Ibu sekalian, termasuk tim konsumsi yang mungkin hari ini spesial. Tidak biasanya mungkin jam 4 udah bangun, hari ini udah bangun menyiapkan ini. Insya Allah apa yang kita minum, yang kita makan hari ini bukan hanya sekedar menjadi nutrisi buat kita, tetapi juga jadi pahala ya. Amin ya Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, buat apa kita bicara seperti ini? Seperti kita ngambil kuliah di jurusan apa itu? Ada fungsi agama dan sains. Nah, karena pada dasarnya kita ini kan sudah diberikan sebuah statement dalam agama kita bahwa dunia boleh kita cari, akhirat boleh kita cari, tetapi dunia juga tidak boleh dilupakan. Nah, oleh karena itu mari kita mempertimbangkan bagaimana kita mensinkronisasikan, bahasa gaulnya antara agama dengan ilmu pengetahuan. Nah, pertama secara umum Bapak Ibu sekalian, agama itu kan sangat kita bisa artikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi agama itu adalah ajaran yang menjelaskan dari mana kita berasal, untuk apa kita di dunia, dan kemana kita akan kembali. Ini bahkan petani yang di sawah pun ketika ditanya ini paham. Jadi hebatnya orang Islam itu dia tahu tujuan dari hidupnya. Ada sebuah riset katanya di Jepang. Di Jepang itu kan ada sebuah Pak Hadi, ada sebuah tempat di mana tempat tersebut atau wilayah tersebut terkenal dengan usia kakek dan neneknya yang panjang-panjang, yang panjang umur. Nah, setelah disurvei dari segi nutrisi, dari segi makanan, mereka punya kebiasaan, katanya kalau tidak salah suka makan ubi yang warnanya ungu, ubi ungu. ubi ungu. Tetapi dari segi motivasi hidup, nah ini yang unik. Nah, mungkin ini justru yang kemudian membuat mereka justru jauh lebih panjang daripada yang rata-rata, yaitu mereka tahu apa alasan hidup. Jadi mereka termotivasi oleh semangat hidup yang sangat tinggi. Oleh karena itu ini bisa kita ambil, orang Islam itu adalah orang yang tahu motivasi hidupnya yang terdalam, yaitu dia berasal dari Allah, kemudian beramal baik di dunia ini sebisa-bisanya sampai Allah menentukan kapan kita mati. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi mental umat Islam itu udah tahu dari mana dia berasal,
Untuk apa dia di dunia dan kemana dia akan kembali. Jadi aneh kalau umat Islam itu adalah tidak punya atau tidak punya gairah dalam kehidupan. Jadi di wilayah itu katanya Pasad Heru ya di sana. Jadi kakek-kakek yang bangun pagi terus mandi subuh-subuh itu kemudian mereka pergi ke ladang itu termotivasi sangat tinggi. Nah ini mungkin yang perlu kita praktekkan. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka bangun subuh itu akan menjadi sebuah motivasi yang sangat indah. Ketika dengar suara azan atau suara Mang Bani membangunkan subuh sebelum azan ya, maka itu termotivasi kita itu untuk mengambil sholat tahajud, wudu dan lain sebagainya. Nah itu yang belum mungkin masuk ke dalam kita. Semangat motivasi untuk hidupnya masih on off kalau kita itu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat sebetulnya kalau dari segi dari segi ilmu umum, agama itu fungsinya apa? Pertama itu agama fungsinya adalah edukatif, mengajarkan hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi yang pertama, agama itu pasti dia itu mengajarkan hal yang sifatnya baik, ya, hal yang sifatnya baik. Yang kedua, agama itu sifatnya adalah menyelamatkan. Ada doktrin agama yang mengatakan bahwa kita ini hidup di dunia harus selamat, istilahnya harus di dunia selamat, di akhirat juga kita selamat. Kedua, fungsi dari agama itu adalah mendamaikan, tenang. Misalnya gimana? Ketika kita punya masalah, kemudian kita yakin dalam diri bahwa masalah itu seperti yang disampaikan dalam dalil-dalil Quran dan hadis misalnya, bahwa seberat apapun masalah kita, maka solusi dari Allah itu jauh lebih besar atau jauh lebih lebih kuasa terhadap masalah yang sebesar apapun. Ya, ada fungsi mendamaikannya, ada fungsi mendamaikan, betul kan? Buat apa Bapak Ibu betah beragama kalau di agama itu tidak ada solusi? Agama itu dia memberikan solusi pada seluruh kehidupan kita. Contoh saja, misalnya kan kita mendengar ada istilah sholat istihara, betul kan? Sholat istihara. Nah, ini kadang-kadang kita jarang make gitu ya. Kita terlalu percaya diri dan terlalu karena punya akal atau rasional gitu ya. Akhirnya kadang-kadang sholat istihara itu bisa kita hitung berapa kali sih. Dalam 1 bulan atau 1 tahun kita sholat istihara gitu ya. Nah, paling pas momen-momen penting aja ketika ada 2 pekerjaan, misalnya kita harus terima yang mana gitu ya. Nah, paling kadang-kadang itu. Padahal mungkin untuk memilih sekolah juga perlu. Kapan misalnya kita harus sholat istihara atau mendapatkan suatu pekerjaan-pekerjaan yang penting, pilihan-pilihan yang sulit. Supaya tidak mengambil jalan yang salah. Selanjutnya agama itu fungsi berikutnya adalah kontrol sosial. Kontrol sosial. Tidak ada agama yang lebih menekankan kontrol sosial daripada agama Islam. Dari mulai masalah pribadi saja kan itu sudah dikontrol. Tidak boleh ngomong ini, tidak boleh ngomong itu, gitu kan? Tidak sembang ini sudah dikontrol lisan kita itu dengan hadis, dengan Quran segala macam. Bahkan lisan kita ini bisa berfungsi lebih tinggi daripada sedekah ya. Jadi kalau kita tidak punya harta, tidak punya uang dan sebagainya, maka bi kalimatin thayyibatin, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang baik. Nah, saya termasuk orang Sunda, kan bahasa itu ini ya Pak Hadi ditentukan oleh konteks budaya dan adatnya sendiri. Nah, saya termasuk orang Sunda yang bahasanya tidak bagus-bagus banget gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar bagus itu harus pindah dulu ke suatu tempat lain ya, di mana ngomong bahasa Sundanya lebih halus gitu ya. Kalau kata orang Sunda mah keras genggerong, heras genggerong. Heras genggerong, jadi tenggorokan itu mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu ya. Nah, ternyata kita tahu kenapa misalnya Rasul itu menganjurkan kita bertutur kata yang baik, karena dia kadang-kadang nilainya lebih tinggi daripada sedekah, bi kalimatin thayyibatin. Cuman kadang-kadang di kita itu apalagi ya kalau kita misalnya menonton
podcast-podcast yang di luar televisi nasional itu kata-kata yang tidak baiknya malah lebih banyak. Bahkan orang Sunda yang terkena halus dari itu ketika ngumpul di podcastnya yang keluar itu bahasa-bahasa seputar itu yang tidak pantas. Padahal kalau kita masuk ke dalam ranah agama, ranah etika, ternyata berkata yang baik itu sudah bernilai sangat tinggi. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, nilai dari agama atau fungsi dari agama adalah transformatif, mengubah jalan hidup. Asalnya misalnya kita jauh dari agama, ucapan kasar, perilaku tidak baik, kepada orang tua tidak baik, kepada tetangga tidak baik, maka agama mengajarkan kita untuk transformatif, merubah diri ke arah yang lebih baik, mengubah jalan hidup dari jalan yang tidak tepat menjadi ke arah jalan yang tepat. Selanjutnya adalah kreatif. Dari salah besar kalau seorang yang beriman itu dia tidak melakukan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu, karena agama mengajarkan amal soleh, yaitu kreatif. Kreatif dalam amal soleh banyak kan? Contohnya, nah seperti kayak gini nih, kita bagi-bagi makan zaman dulu kan, misalnya sholat Jumat. Zaman sekarang ya, zaman sekarang. Sholat Jumat dulu kan biasa-biasa saja. Nah sekarang kan udah ada kreasi-kreasi yang baru. Misalnya ibu-ibu tahu bahwa memberikan pahala kepada mereka yang pulang beribadah atau kepada santri dan sebagainya, maka dibuatlah amal soleh yang istilahnya baru dalam tanda kutip lebih kreatif, yaitu membagikan makanan on the spot langsung. Misalnya yang pulang Jumatan, yang pulang sholat taraweh, atau santri yang lagi belajar langsung kita kirimkan makan. Itu kan kreatif sebetulnya. Kreatif dalam beramal soleh. Ada orang bank, kreatif orang bank nih. Tim Pak Hadi dan kawan-kawan menciptakan namanya Kris. Nyebutnya Kris apa QR, Pak? Kuris, ada nyebut Kuris atau Kris gitu ya. Itu kan inovasi. Waduh, dapat 2 langsung. Ya. Jadi itu kan inovasi, kreativitas ya. Bagaimana itu para orang bank berkreasi agar sedekah bisa lebih mudah. Ada yang lebih hebat lagi, misalnya membuat website-website yang di dalamnya adalah social trust fund atau donasi online, seperti kitabisa.com. Apa pasal satu lagi? ID itu Pak? Humanity ID atau apa namanya? Yang kurban online dan sebagainya, itu semuanya adalah kreasi-kreasi dalam beramal soleh. Selanjutnya adalah sublimatif. Nah, bahasa-bahasanya jangan terlalu dipikirin, ini bahasa-bahasa akademik, tapi intinya adalah merubah seluruh amar perbuatan manusia yang asalnya biasa-biasa saja menjadi nilai ibadah. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Perlunya memberikan penilaian-penilaian pada perbuatan-perbuatan kita, agar perbuatan kita itu cuma nggak dapat dunia, tetapi juga dapat akhirat. Jadi seorang muslim itu ketika dia baru bangun, kalau dia niatkan lillahi ta'ala, semuanya sudah berpahala. Contoh, misalnya kita bangun tidur langsung bersiwak atau sikat gigi, walaupun nggak pakai siwak seperti yang diajarkan atau dicontohkan Rasul. Kalau kita niat melakukannya karena Allah, itu sudah nilai ibadah kan? Nilai ibadah kan jelas-jelas dalam hadisnya, ya, membersihkan termasuk membersihkan janggut segala macam itu sudah ada dimensi ibadahnya. Terus apalagi ibu-ibu ya, tidak ada yang seproduktif pahalanya daripada ibu-ibu, ya, daripada ibu-ibu. Dari bangun tidur, nyiapin sarapan, bahkan sebelum nyiapin sarapan nyari dulu bahannya ke tukang sayur, itu semuanya sudah nilai ibadah, asal kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam satu hadis, agama itu dikatakan adalah nasihat, ya. Agama itu adalah nasihat untuk Allah, maksudnya agar nasihat kepada kita untuk berbakti atau beribadah kepada Allah. Kemudian nasihat agar kita mempelajari kitab-kitabnya, mengikuti para rasul, kemudian mengikuti para pemimpin umat Islam yang baik, dan nasihat agar kita sama kaum muslimin saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya. Kurang lebihlah tafsirannya seperti itu. Dan ini yang luar biasanya ketika kita menjadi seorang mukmin yang bagus. Kalau kita memaksimalkan agama dengan baik, maka ada jaminan dari Allah, atau bahkan dijamin oleh Rasul dalam sebuah hadis. Ajaibnya keadaan seorang mukmin itu adalah di sini ya. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur,
itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Benar kan? Tidak ada pilihan lain kita mah. Semuanya bernilai ibadah apa yang kita dapatkan, baik itu kebaikan dalam pandangan kita ataupun keburukan dalam pandangan kita, semuanya adalah baik bagi seorang muslimin. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan atau ketika dia mendapat kesenangan, dia akan menjadi pribadi yang bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan suatu hal yang tidak diinginkan atau kesusahan, maka ia bersabar. Semuanya bernilai pahala. Jadi hebat. Makanya aneh kalau ada seorang mukmin dalam hal ini ya, ada seorang mukmin yang stres karena masalah. Kalau kita perhatikan masalah itu justru kita sedang diberikan peluang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul. Ngapain lagi gitu? Semuanya berdimensi pahala, berdimensi pahala. Bahkan saya pernah, benar nggak Pak Tommy? Ada sebuah hadis, kalau ada seorang kaum muslimin yang tumbuh di dalam rambutnya satu uban, ya, maka itu dihitung berapa pahala di situ. Sekarang kita cari cek uban masing-masing. Cek uban masing-masing. Kalau ini karena kita lakukan untuk memikirkan kehidupan, maksudnya kita pikirkan seorang ayah misalnya bagaimana dia berpikir keras agar bisa menafkahi anaknya. Dari situ misalnya benar kejadian tumbuh satu uban, maka uban itu menjadi saksi atau menjadi pahala yang berlipat ganda. Nah kalau zaman sekarang ubannya faktornya bisa masing-masing. Pak Gun langsung cek ubannya ada berapa. Ubannya ada berapa? Dicek. Kalau sekarang kan uban bisa macam-macam pengaruhnya, karena pakai minyak rambut ganti-ganti, sampo tidak cocok gitu ya. Tapi mudah-mudahan di antara uban-uban yang tumbuh di dalam kepala kita ada uban yang uban yang tumbuh karena kita memikirkan anak. Ya, bagaimana mendidik anak. Pusingnya itu jadi saksi ya, uban itu jadi saksi kalau kita sudah berusaha. Oke. Nah kalau kita perhatikan, kalau kita memaksimalkan fungsi agama, maka hidup kita itu sudah, insya Allah sudah baik ya. Misalnya di sini ini konsep yang kalau dipahami dari sekilas itu rumit ya. Tetapi misalnya kalau kita perhatikan, nah ini mesin yang harus ada dalam dada seorang muslimin. Jadi kalau dalam HP kan ada istilahnya OS ya, operating system. Ada namanya yang sekarang Android gitu ya. Kalau ini namanya iOS atau Apple dalamnya itu ya. Tapi kalau HP-HP kita kebanyakan Android. Nah, operating system yang harus muncul dalam diri seorang muslim itu kayak gini. Dia harus punya iman, dia harus punya Islam dan ihsan. 3 ini aja yang harus muncul. Jadi kalau dada seorang muslim sejati di black, maka dalamnya harusnya ini. Jadi dia punya iman, punya Islam, dia punya ihsan. Nah, contoh yang paling gampang ini Bapak Ibu sekalian. Level beragama, seperti kita mempraktekkan sebuah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Masuk kemana nih? Langsung ke bagian iman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini dari ayat Quran tentang puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Langsung nyambut nih. Karena operating system kita sama orang beriman, maka langsung disambut oleh dada kita seorang mukmin. Ya. Kutiba alaikumusiyam, ya, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Islam kita langsung nyambung. Oh iya, saya seorang Islam, berarti saya beriman dan saya berpuasa. Kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, bertakwa inilah yang namanya ihsan. Nah, ini sebuah ayat yang sangat lengkap yang membuktikan kalau kita adalah orang yang beriman secara sejati. Jadi iman, penekanan imannya ada, berislamnya ada, dan kemudian tatakun. Tatakun itu agar kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari berpuasa itu apa? Supaya kita orang yang bertakwa. Kan begitu kan? Nah, ini contoh yang paling komplit dari sebuah ayat Quran yang mengatakan atau mengharuskan kita tidak hanya cukup beriman, tetapi berislam dan ujung-ujungnya adalah bertakwa. Benar kan? Luar biasa. Dada seorang muslim harus seperti ini. Gak ada istilah dada seorang muslim itu dia dalam hati itu ngenes sama tetangga, ngenes sama atasan dan lain sebagainya.
Tidak ada. Selalu dia sadar dengan posisinya, Nah, itu agama. Udah jelas ya fungsinya ya. Jadi bagaimana agama kita itu membentuk diri kita agar menjadi orang yang beriman, kemudian berislam dan berihsan. Ya, berihsan. Nah, tinggal kita cek wujud akhir itu apa. Jadi keutamaan. Nah, saya mau tanya ke ibu-ibu. Ibu Sardi kan rajin nanam ya, Bu? Rajin nanam ya, Bu? Saya mau tanya dulu nih. Kira-kira apa yang menyebabkan ibu senang atau apa yang ibu harapkan ketika ibu nanam jagung misalnya? Apa, Bu? Ujungnya? Apa? Keluar dari jagung yang ibu tanam itu keluar apa, Bu? Keluar buah yang kemudian ibu bisa panen. Kan ujungnya itu, Bu ya. Tetapi ibu tidak mungkin langsung dapat jagungnya, Bu. Nggak mungkin kan? Jadi harus ditanam dulu dari bawah. Nah, kira-kira kaum muslimat itu seperti itu. Harus ada buah yang bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, kita tinggal ngecek kepada diri kita ini. Bagi kita sebagai seorang muslim, kepada muslim lain itu kira-kira mendapatkan apa mereka dari kita? Nah, itu pertanyaannya. Gitu kan? Mereka mendapatkan apa dari kita? Kalau dari mulut kita sudah kasar, dari perbuatan kita tidak pernah membantu dan sebagainya, lalu orang itu akan mengambil hikmah apa, manfaat apa dari kita? Tinggal kita cek. Oleh karena itu jelas, ya, orang yang paling bagus di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat. Ini tuh kenapa ya? Jadi seperti itu perumpamaan yang paling bagus. Iman, Islam, ihsan. Nanam pohon, tumbuh, setelah itu kemudian jadi buah. Ada pohon-pohon tertentu yang bukan buahnya yang diambil yang bermanfaat, yaitu pohonnya sendiri. Misalnya kayu jati dan lain sebagainya. Intinya kita harus bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Selanjutnya pengertian sains. Nah, ini mulai agak masuk ke ranah umum ya. Jadi yang dimaksud dengan sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui cara berpikir keras dan cara memperhatikan dengan fokus atau menggunakan indrawi. Ya, menggunakan perhatikan pengalamannya, memperhatikan ini dan itu sampai tercipta pengetahuan-pengetahuan yang kemudian jadi teknologi. Contoh, Bapak Ibu sekalian, kira-kira orang zaman dahulu sebelum membuat pesawat mereka memperhatikan apa? Burung. Atau kata Gus Baha katanya gini, pernah ini enggak Bapak Ibu sekalian? Pak Gunawan pernah iseng-iseng enggak ketika kita di pinggir sungai ngambil genteng, potongan genteng atau batu kita lempar kan? Gitu kan, tek. Nah, yang diperhatikan oleh para fisikawan itu adalah ketika lemparan pertama, batu kita ngangkat kan, batu kita ngangkat sebentar, kemudian jatuh lagi. Nah, yang dihitung oleh ahli fisika adalah berapa tekanan yang dibutuhkan agar si batu itu bisa tetap bertahan di udara sebelum jatuh lagi ke bawah. Dari situlah muncul hitung-hitungan bagaimana membuat desain pesawat agar bisa terbang dengan tekanan tertentu. Nah, di ayat Quran itu banyak ayat-ayat yang mensinyalkan atau yang membangkitkan pemikiran kita tentang hal itu. Cuman kita santai-santai saja. Ya, santai-santai saja. Ya. Nah, itu. Jadi pengetahuan itu munculnya dari pemikiran yang fokus, rasional yang difokuskan ya, kemudian juga dari pengamatan yang dimaksimalkan. Pernah perhatikan, saya pernah perhatikan, Bu. Ada sapu itu kan rata-rata bentuknya begitu ya, mana sapu. Tapi saya perhatikan pernah ada seorang pedagang yang punya sapu unik. Kan orang itu, maaf gini. Kan rata-rata sapu begini ya, Bu. Ini ujungnya kan gini. Nah, saya perhatikan karena ada seorang pedagang kreatif, jadi yang bagian ininya itu dia tekukan begitu. Karena kalau posisinya begini biasanya pegel, tapi kalau posisinya ditukar begitu, ibu-ibu tidak harus jongkok. Ya, kan simpel kan? Itu akibat dari indrawi, dari pengalaman, ya, dari pengalaman. Wah, banyak lah. Termasuk kalau kita bisnis seperti Honda atau Suzuki dan lain sebagainya. Mereka itu pengalaman, berarti indrawi kan? Pengalaman dari konsumen itu menjadi alasan mereka selalu berinovasi. Motor ini ketinggian. Misalnya di ADP ini, di ADP 150, karena pernah saya baca-baca. Di ADP 150
itu komplainan dari para konsumennya adalah kakinya terlalu tinggi, joknya terlalu tinggi, walaupun empuk terlalu tinggi. Gitu. Akhirnya kemudian di ADP 160 karena ada komplain seperti itu dirubah menjadi lebih turun joknya. Ya, cuman resikonya jadi agak sedikit tidak empuk. Nah, bagaimana indrawi itu diperhatikan dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan, gitu kan? Ya. Nah, termasuk ini yang belum terpecahkan, Pak Gun, dalam dunia medis. Bagaimana nyuntik itu tidak sakit, biar Pak Hadi mau donor darah. Saya ada sentuhan begini langsung pindah darahnya. Ini kan teknologi yang belum bisa. Termasuk saya, kalau saya ada alasan nggak mau donor darah, karena darahnya nggak stabil, naik turun, pada sama aja, diambil darah takut juga. Ya, kecuali Pak Hari bisa 5 liter kemarin itu minumnya. Ya, kayak gitu, teknologi-teknologi itu yang belum terpecahkan. Selanjutnya, awal mula sains itu kenapa muncul ilmu pengetahuan? Karena orang suka berpikir keras. Orang nyebutnya filsafat lah. Di situ muncul ada ilmu alam, kemudian ilmu sosial. Ya. Nah, di sini ada hal yang menarik. Misalnya kita lihat mengapa kita sering mendengar istilah-istilah, misalnya istilah kayak gini ya, sering dengar ya. Orang agama lain katanya meninggalkan agama jadi maju. Ternyata logikanya ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi 3 perkembangan zaman di Barat. Satu adalah masa klasik. Jadi masa klasik itu masa belum ada agama-agama besar. Tetapi di situ sudah muncul budaya mikir. Jadi suka mikir segala macam. Sampai muncullah para ahli pikir seperti ya ahli-ahli filsafat Socrates, Plato gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian nanti akan menimbulkan konflik dan sebagainya lah nanti belakangan ini. Kemudian adalah orang-orang Barat capek mikir mungkin ya, tiba-tiba datanglah agama itu yang saya maksud ya. Nah, kemudian di situ ada dominasi dari sebuah rumah ibadah. Sebut saja di sini memang ini sejarah yang dipahami semua orang ya. Adalah masa kegelapan di mana gereja mendominasi semua. Jadi Islam itu nggak ada istilah masjid mendominasi, tetapi di mereka udah ada istilah itu. Kenapa? Karena agama itu dibuat menjadi sebuah institusi besar waktu itu, sehingga semua hal didominasi oleh gereja. Sampai ini dari 476 Masehi sampai 1300-an. Di sini ilmu mandeg, karena segala sesuatu didominasi oleh gereja. Gitu. Dominasi oleh gereja. Buat apa mikir ini, buat poker itu, ikuti katanya ini aja panduan dari Tuhan, ikuti. Ternyata kemudian mereka mengalami kemandegan, makanya istilahnya disebut dengan kegelapan. Dan waktu itu dominasi itu betul-betul sampai ke tingkat yang ini ya, tingkat yang keras itu ya. Sampai Galileo Galilei mengatakan bahwa pusat dari, saya lupa ya. Yang jelas dia bertentangan dengan sains ya, dia menolak doktrin gereja sampai dia kemudian kalau nggak salah dihukum gitu ya. Sampai punya efek menghukum gitu ya. Orang-orang di zaman sana kemudian bosan, maka muncullah Renaissance. Renaissance itu adalah melawan doktrin-doktrin gereja dengan melakukan perlawanan seni-seni. Nah, kalau Bapak Ibu lihat patung-patung yang telanjang gitu ya, patung-patung yang bagus-bagus, nah itu sebetulnya adalah muncul di zaman ini sebagai bentuk perlawanan kepada dominasi gereja yang berlebihan. Kemudian muncullah sains-sains berkembang. Nah, di sini kemudian ujung-ujungnya agama dengan dunia oleh mereka itu dipisahkan. Ada istilah sekularisasi itu di sini mulainya, karena mereka kecewa dengan dominasi gereja. Di Islam itu nggak ada istilah itu, Bu. Nggak ada istilah itu. Nanti kita lihat di depan ya. Nah, sebaliknya di zaman keemasan Islam itu begini ya. Islam juga sama mengalami maju mundur dan sebagainya, tetapi kemudian zaman keemasan Islam dalam dunia sains itu adalah ada di masa Abbasiyah di sini, yaitu abad 750 sampai 128 Masehi. Itu ilmu pengetahuan berkembang selama 500 tahun, bayangkan. Sudah berkembang sampai 500 tahun. Dan kita bandingkan, coba siapa dulu yang lebih dahulu maju dibanding mereka? Kita kan? Coba kita lihat. Kalau Renaissance itu muncul kecintaan lagi kepada ilmu pengetahuan itu di abad 14-15. Tetapi kalau umat Islam itu sudah mengalami kemajuan secara teknologi di abad 750 sampai 1258. Jadi jaraknya juga jauh kan di sini.
antara 1200 sampai 1400, sekitar 100 sampai 200 tahun. Kita mengalami masa kejayaan. Ya. Jadi umat Islam betul. Sampai sekarang kita mungkin kenalnya Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, padahal katanya ada lebih dari 100 tokoh ilmuwan muslim yang ada, tetapi kemudian disembunyikan. Saya bukunya ada ya, cuman lupa di-share. Jadi ada 1000 lebih tokoh muslimin yang ilmuwan yang kemudian disembunyikan. Padahal mereka itu adalah berpengaruh terhadap kebudayaan modern zaman barat sekarang, ya. Pertanyaannya, kenapa umat Islam mundur dalam iptek? Sampai ini ada buku, nah silakan beli bukunya nih. Kalau kita mau baca-baca ya. Karangan Syekh Syakib Arslan. Beliau berkirim surat dengan seorang pemikir waktu Islam waktu itu sekitar tahun 50-an. Kemudian menyimpulkan beberapa hal kenapa umat Islam zaman itu mundur atau zaman sekarang mundur. Pertama, karena umat Islam mengabaikan pesan-pesan Al-Quran. Seperti tadi tuh ada burung terbang. Kita nggak perhatikan tuh kenapa burung bisa terbang. Umat Islam terjebak dalam konflik internal, betul ya, gara-gara masalah kunut. Dan pernah itu gak beres-beres dari zaman sekian sampai sekarang masih aja gitu. Masalah pemikiran mungkin ya. Adanya aliran yang mengabaikan kehidupan dunia dan ilmu pengetahuan. Ada aliran yang membajak inti tasawuf. Kalau tasawuf itu sebetulnya tidak mengajarkan kita melupakan dunia, tapi mereka bajak. Buat apa mikirin dunia, nanti mati-mati juga. Akhirnya mereka mengabaikan dunia. Nah itu juga salah. Kemudian kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tertutupnya pintu ijtihad. Ini yang menyebabkan umat Islam tidak maju. Nah, kemudian apa yang bisa menyebabkan umat Islam bisa maju lagi? Yaitu dengan mengamalkan pesan-pesan Al-Quran dan memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kembali kepada Al-Quran, kemudian ekstrak, ambil ilmu-ilmu dari Al-Quran baik untuk unsur agamanya maupun untuk dunianya. Karena fungsi sains bagi seorang muslim itu ada satu, menguasai sains untuk memperkuat keimanan, memudahkan amal soleh dan memajukan peradaban Islam. Jadi kita harus ada beberapa fungsi dari ajaran dari sains adalah kita ingin memperkuat keimanan, kedua memudahkan amal soleh dan memajukan peradaban. Nah, pertama satu, menguasai sains untuk memperkuat keimanan. Nah, di sini sudah terbukti jelas, misalnya ada beberapa ayat Al-Quran yang terbukti ini sangat ilmiah. Ledakan Big Bang, ini ada teorinya dalam Al-Quran. Kemudian segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Ada penelitian ilmiah dan ini terbukti dalam Al-Quran. Sidik jari manusia ini juga ada buktinya di dalam Al-Quran. Silahkan cari ya di Google setelah ini, cari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita contohkan. Kalau kita mempelajari agama atau mempelajari Al-Quran hadis dengan sebaik-baiknya, maka kita akan bisa menemukan petunjuk-petunjuk bagaimana kita harus mengembangkan sains. Perintah bangun masjid, berarti kita harus menguasai ilmu arsitektur dan bangunan. Betul nggak? Nggak ada perintah di sini. Kalau yang jelasnya, wahai kaum muslimin, desainlah masjid. Nggak, secara tidak langsung nggak ada. Tetapi kalau kita perhatikan, direnungkan, man bana masjidan, berarti Gusti Allah itu nyuruh kita bangun kan? Bangunnya dengan teknologinya, dengan arsitekturnya. Alhamdulillah kita sudah ada Pak Anto misalnya paham. Ilmu teknisinya dan sebagainya, Pak Ustadz Endar misalnya perawatan gedungnya lebih paham misalnya. Di sini perintahnya. Man bana masjidan lillah, banallahu fil jannati mislah. Selanjutnya perintah innallaha thayyibun yuhibbut thayyib. Ya, sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Nadi pun yuhibun nadhafah. Di sini ada perintah misalnya menjaga kebersihan. Perintah untuk menjaga kebersihan berarti umat Islam harus bisa menguasai ilmu kesehatan, lingkungan dan kedokteran. Selanjutnya kira-kira ini ayat menyuruh kita apa ini? Fasholli li rabbika wanhar. Bukan hanya nyembelih tetapi kalau mau motong kurban berarti harus ada hewannya, berarti hewannya harus dipelihara. Peternakan ini adalah ayat untuk kita membuat, ya ayat agar kita mau buka peternakan, betul nggak? Betul kan? Ya, peternakan ya, peternakan segala macam ini ayatnya. Kemudian ini
Tadi yang kita sebut ya. Ini surat Al-Mulk. Awalam yara ila tari fawqahum safati wa yakbid ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Nah, ini tapi kemudian yang mengambil makna ini adalah orang-orang barat. Tapi saya juga menemukan katanya justru yang pertama kali teorinya merumuskan justru dari umat Islam juga. Cuma saya lupa ya. Nah, kayak gini Bapak Ibu sekalian, ini yang saya maksud mengambil pesan-pesan Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat yang gitu. Nah, ini contoh bagaimana Islam itu maju dengan sains. Itu tahu yang paling kanan itu adalah tempat mandinya raja. Di zaman Raja Persia. Ya, pemandian Sultan Amir Ahmad di Iran, zaman kerajaan Islam waktu itu sebelum ada revolusi gitu. Tempat pemandiannya aja kayak gini. Keren ya? Kemudian yang ketiga ini Taj Mahal di India. Ini tahu sejarah Taj Mahal? Taj Mahal itu kan pada awalnya adalah bangunan yang dibuat oleh raja ya untuk menghormati istrinya yang meninggal gitu. Di sebelah sana kan ada makamnya. Tetapi lihat bangunannya tidak kalah dengan arsitektur zaman sekarang kan, luar biasa. Nah, baru masuk ke yang modern yang di bawah. Ada yang tahu Bu? Di bawah apa? Burj Al Khalifah. Nah, kalau Pak Hadi yang keempat sudah tahu ini. Apa Pak? The Clock Tower of Mekah. Jadi ini adalah menara jam di Mekah. Paling tinggi gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Islam itu sangat konsen dengan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya bagaimana ya? Agar umat Islam bisa maju dan berkembang, ini bukan maju dan maju ya, tetapi tetap berpegang teguh pada akidahnya ya. Bagaimana Islam bisa maju dan berkembang? Maka ia harus bisa tetap berpegang teguh pada akidahnya dan terus maju. Maka tiga hal ini harus dia pegang: iman, akal, dan indrawinya harus dia pegang baik-baik. Karena masing-masing akal dia punya kelemahan, empiri manusia atau indrawi manusia juga punya kelemahan. Oleh karena itu harus menggenapkannya dengan imannya. Sekali lagi saya ulang ini karena penting ya. Jadi kalau tadi dada seorang muslimin itu ada iman, ada Islam dan ada ihsan. Nah, selanjutnya dalam teknologi atau dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, umat Islam harus memaksimalkan akal, memaksimalkan pengamatannya, indrawinya, tetapi tetap harus dibungkus dengan kepasrahan atau dengan keimanan. Jadi akal boleh jalan, pengalaman pengamatan atau indrawi boleh jalan, tetapi tetap harus dibungkus dengan bingkai iman. Kita buktikan bagaimana pengalaman manusia atau akal manusia itu bisa salah. Kita perhatikan, kalau kita menggunakan mata telanjang, maka di sini seolah tidak ada batas antara langit dengan laut, betul kan? Kayak nyambung aja. Kalau kita berarti ini maksudnya apa? Jadi kalau kita mengandalkan kebenaran dengan akal, dengan mata saja, dengan indrawi saja, maka terbukti bahwa itu salah. Kenapa? Karena kita menyangka ini nyambung, padahal di situ ada benua, ada pulau, gitu kan? Nah, berarti ini bukti kalau mata kita ini bisa menipu. Apalagi kalau di tengah jalan bawa motor atau bawa mobil, misalnya mobil di jalan tol lagi panas, di depan itu kan kayak ada air. Itu mirage namanya atau fata morgana. Kemudian di sini kita mengatakan ini bohong kata akal. Berarti akal di sini menyalahkan atau membenarkan pandangan kita, indrawi kita. Ini yang paling populer ini. Percobaan anak SD. Pulpen kita masukkan jadi bengkok kan. Nah, ini adalah logika-logika yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali ketika menyatakan pandangan manusia itu ada batasnya. Nah, selanjutnya saya mau tanya, apakah akal itu punya batasan? Ayo, apa batasan akal? Apa batasan akal? Kalau mata itu fisik kita, bau kita, kalau kita pilek aja kan bau durian yang menyengat kan gak kecium. Kemarin ketika zaman Covid gak kecium kan? Nah, itu kelemahan indrawi, kelemahan rasa, atau kelemahan maksudnya kelemahan indrawi ya. Kalau akal apa batasnya? Jadi yang diperdebatkan manusia itu adalah yang dia tahu kan?
Yang saya tahu, yang dia tahu, kemudian didebatkan. Kalau saya tidak tahu dan dia sama-sama tidak tahu, saya mau mendebatkan apa? Gitu kan? Jadi akal itu kan bisa kita perdebatkan, bisa kita sanding-sandingkan kalau bahan-bahan pokoknya kita tahu, betul. Tapi kalau sama-sama kita tidak tahu, mau ngedebat apaan gitu kan? Nah, oleh karena itu adalah ini. Keterbatasan akal tidak bisa memahami hal-hal gaib contohnya. Manusia tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum dia lahir dan sesudah ia mati. Disinilah batas-batas akal. Jadi dia hanya mampu mendebatkan hal-hal yang dia bisa lihat, hal yang dia bisa tahu. Tapi untuk hal yang tidak tahu, mau debat apa? Berarti di sini keterbatasan akal, betul kan? Nah, contoh, ada hal yang kita rasakan, tetapi kita nggak bisa menjelaskan. Apa? Coba di dalam diri kita apa? Ruh. Siapa yang bisa menjelaskan ruh? Bingung kan? Gak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, oleh karena itu ini urutan kebenaran. Alat untuk menemukan kebenaran ada 3, ini terakhir, slide terakhir pas jam 6 ya. Yaitu pada tingkat yang paling rendah kita bisa menggunakan empiri, kita bisa menggunakan indera. Kemudian kalau indera sudah mentok, gunakan akal. Kalau akal kita juga sudah mentok, maka lillahi ta'ala kita pasrahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada satu pengetahuan lagi yang jarang dimiliki oleh manusia dan ini hanya dimiliki para nabi, namanya intuisi atau zauq, dan ini hanya bisa diterima atau diperoleh oleh para nabi dan orang-orang yang terpilih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu istikharah tuh di sini dalam menghadapi sesuatu. Pandangan kita terbatas, akal kita terbatas, pasrahkan ujung-ujungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Jadi inti dari pertemuan kita hari ini dalam menjadi seorang, dalam memaksimalkan agama, pegang iman, pegang Islam dan ihsan. Tetapi dalam konteks mengembangkan ilmu pengetahuan, dalam memutuskan sesuatu, boleh gunakan indrawi, gunakan akal, tetapi ujung-ujungnya pasrahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mungkin pesan yang bisa saya sampaikan hari ini gitu ya. Minimal ada yang dibawa ke rumah. Jadi 2 hal itu saja. Jadi iman, Islam, ihsan, dan satu lagi adalah indrawi, akal, dan intuisi. Atau kalau kita bahasa kita nomor 1 itu susah ya. Intinya kita serahkan kepada pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya kalau pembahasannya agak mutar-muter karena ini materi sebetulnya simpel tetapi jarang gitu ya. Jadi akhirnya kita muter di sini. Ya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita